Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Jadi perkenalkan, nama saya Christophorus Jahaman. Saya Maria Farida Tewang. Dan saya Isabella Oratizeni. Kami akan membahas pelaporan segmen dan interim. Topik-topik yang dibahas, yang pertama adalah pelaporan untuk segmen. Kemudian yang kedua, isu akuntansi pelaporan segmen. Yang ketiga, informasi tentang segmen operasi. Yang keempat, identifikasi segmen. Kelima, pelaporan keuangan interim. Dan yang terakhir adalah perubahan akuntansi dari periode interim. Baik, kita langsung untuk pelaporan untuk segmen. Jadi diverifikasi ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 90-an menciptakan kebutuhan untuk informasi yang tersegregasi terpisah-pisah dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Perusahaan besar yang terdiverifikasi dapat dipandang sebagai sebuah portfolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan yang seringkali dimiliki cakupan multinasional. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai risiko yang berbeda dan kesempatan pertumbuhan yang berbeda. Permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang perlu untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Pembahasan berikut menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi luar negeri dan pelanggan utama suatu entitas. Jadi kita langsung ke isu akuntansi pelaporan segmen. Pada tahun 1994, DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. PSAK ini sudah direvisi 2 kali. Pertama tahun 2000 dengan mengadopsi IAS 14 dan mengubah judul menjadi pelaporan segmen. Kedua, sesuai dengan program konvergensi IFRS, DSAK merevisi PSAK 5 tahun 2009 berdasarkan pada IFRS mengenai segmen operasi. Kemudian DSAK telah menyesuaikan atas PSAK tentang segmen operasi pada tahun 2014. Pernyataan ini diaplikasikan untuk laporan keuangan dari entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk. Yang pertama itu yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik, atau yang kedua yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau reguler lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. Baik, berikutnya saya akan membahas berkaitan dengan informasi tentang segmen operasi. Yang pertama itu definisi segmen dilaporkan. Proses penentuan segmen operasi dilaporkan atau reportable operating segment yang terpisah yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atau segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. DSAK menetapkan 3 aturan signifikan 10% untuk menentukan segmen operasi mana yang harus mempunyai informasi terlapor yang terpisah. Pengungkapan terpisah tersebut diharuskan untuk segmen yang memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut. Yang pertama, pendapatan segmen yang dilaporkan termasuk penjualan eksternal atau penjualan atau transfer antar segmen lebih besar atau sama dengan 10% dari pendapatan keseluruhan segmen operasi.
Yang kedua, nilai absolut dari laba atau kerugian adalah lebih besar atau sama dengan 10% nilai absolut mencakup laba gabungan dari seluruh segmen operasi yang tidak dilaporkan atau rugi gabungan dari seluruh segmen operasi yang dilaporkan rugi. Yang ketiga, aset segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan seluruh segmen operasi. Berikutnya, identifikasi segmen. Yang pertama, perusahaan yang terlibat dalam usaha yang menghasilkan pendapatan dan biaya termasuk pendapatan dan beban antar segmen. Yang kedua, di mana hasil usahanya secara berkala ditelaah oleh para pengambil keputusan di perusahaan. Yang ketiga, terdapat informasi keuangan tersendiri. Pelaporan keuangan interim. Yang pertama adalah pengertian. Jadi, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi laporan keuangan komplit atau ringkasan untuk periode interim. Nah, yang dimaksud dengan periode interim adalah sebuah periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun keuangan penuh atau 12 bulan. Jadi, laporan keuangan interim dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Secara konseptual, laporan keuangan interim menyediakan informasi yang lebih tepat waktu, tetapi kurang lengkap dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Nah, jadi di sini ada tujuan laporan keuangan interim. Di sini adalah tujuannya itu untuk mengatur isi minimal dari sebuah laporan keuangan interim dan untuk menjelaskan prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan interim. Tujuan pelaporan interim adalah untuk menyediakan informasi terbaru atas laporan tahunan terakhir. Berikut ini adalah 3 prinsip dasar pengakuan dan pengukuran yang dinyatakan dalam IAS 34. Suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan tahun terakhir yang akan tercermin dalam laporan keuangan berikutnya. Kemudian, pendapatan yang diterima dalam musiman secara siklus atau sesekali dalam 1 tahun keuangan tidak boleh diantisipasi atau ditunda karena adanya laporan interim. Dan yang terakhir itu ada biaya yang terjadi secara tidak merata selama tahun keuangan entitas tidak taat diatasi atau ditunda untuk keperluan pelaporan interim, hanya jika hal tersebut juga wajar dilakukan pada akhir tahun keuangan. Yang terakhir adalah perubahan akuntansi dari periode interim. Perubahan diperkirakan harus diperhitungkan dalam periode interim, di mana perubahan itu dibuat. Tidak ada penyajian kembali informasi sekarang yang dilaporkan sebelumnya. Harus dilakukan, tetapi efek pada pendapatan dari perubahan estimasi yang dibuat dalam periode interim harus dilaporkan dalam periode interim saat ini dan berikutnya. Jika material berkaitan dengan setiap periode yang disajikan, dan harus terus dilaporkan selama diperlukan untuk menghindari perbandingan yang menyesatkan. Jadi, standar mencakup semua perubahan akuntansi secara sukarela dan perubahan akuntansi di mana pernyataan akuntansi yang baru tidak termasuk ketentuan transisi yang spesifik. Saat GAAP memerlukan aplikasi retrospektif untuk laporan keuangan periode sebelumnya di mana praktis. Jika tidak praktis, pernyataan menyyaratkan bahwa pernyataan baru akan diterapkan pada periode awal yang praktis. Jika salah satu dari laporan keuangan tahunan sebelumnya yang disajikan tidak dapat disesuaikan, penyesuaian harus dibuat untuk saldo awal laba ditahan dan tidak termasuk dalam penghasilan. Baik teman-teman, itu saja hasil presentasi dari kelompok 5. Sekian dari kami, terima kasih.